Membongkar sekat waktu, membedah kenangan, bercengkerama dalam nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Jumpa lagi Sobat Imajiner dengan Imajiner Group yang kali ini akan mencoba membuka kenangan tentang ajang pemanduan bakat khususnya di bidang menyanyi. Orang-orang sekarang mungkin banyak mengenal pemanduan bakat khususnya bagi para penyanyi lewat ajang-ajang yang ditayangkan oleh televisi. Ya, misalnya kita mengenal ada Indonesian Idol, kemudian juga ada Akademi Fantasi Indonesia, lantas ada Dangdut Akademi dan sebagainya. Ya, itu era sekarang. Tapi sebetulnya yang namanya ajang pemanduan bakat khususnya bagi para penyanyi itu memang sudah ada dan itu dipelopori oleh radio sebelum digarap oleh media televisi. Dulu lewat Radio Republik Indonesia atau RRI ada acara Bintang Radio. Dan perlu Anda tahu bahwa acara itu sebetulnya sudah dirintis sejak tahun 1951. Dari ajang itu pula muncul penyanyi-penyanyi legendaris semacam Bruri Marantika, kemudian ada Andi Mary Matalata, Etikus Endang, Rafika Duri, dan sebagainya. Dari runutan sejarah tadi, memang kita tidak heran kalau itu diadakan oleh media besar berskala nasional. Tapi perlu Anda tahu, di tingkat lokal juga sebetulnya ada pemanduan bakat yang dilakukan dan itu pelakunya adalah media radio. Tahukah Anda bahwa salah satu radio legendaris di kota Pekalongan, Radio Sabah, Suara Angkatan Baru, di era 70-an juga pernah menggelar ajang pemanduan bakat. Dan dari ajang itu muncul nama-nama penyanyi yang akhirnya dari kota Pekalongan mampu merambah ke bilik rekaman. Di antara nama legendaris penyanyi dari Pekalongan yang masuk ke dapur rekaman adalah Ria Harmonis dan Idrus Hasni. Di antara lagunya yang memang membawa nama kota Pekalongan adalah Batik Pekalongan. Apakah kau tak ingat yang aku pesankan? Ya, itulah sejarah tentang pemanduan bakat penyanyi yang diadakan di kota Pekalongan di era 70-an. Kita simak selengkapnya lewat obrolan berikut ini yang mana bersama Roni 1 atau Mas Roni. Kita bicara penyanyi-penyanyi dari Pekalongan yang berhasil masuk ke dapur rekaman, ya. Itu sebelum dangdut kan Sampro sudah ada, Mas Yos. Oh, Sampro dulu ya. Rofiko Dartohap ya, iya, itu ya dulu Halimah Sakti ya. Itu sudah. Halimah Buaran konon ya. Iya, Halimah Buaran. Ya, kalau Rofiko konon kan Keranji Kedemuni. Itu sudah masuk ke dapur rekaman dulu, piringan hitam itu. Iya, orkes dangdutnya Al-Fatah kalau Rofiko Dartohap. Kalau sepintas perjalanannya sampai masuk ke dapur rekaman, kira-kira ada ceritanya yang Mas Roni tahu nggak itu? Semacam itu, ini dulu, Rofiko Dartohap sama kalau itu Rofiko Halimah itu saya enggak tahu itu. Enggak tahu. Tapi kalau Mbak Ria Harmonis, Idrus Hasni tahu prolognya dulu. Ya. Jadi waktu saya siaran di Radio Sabah itu, ya, senior saya bikin acara lomba nyanyi dangdut. Oh ya, berarti kalau semacam sekarang itu ya yang sudah dimainkan oleh TV-TV nasional itu ya, seperti KDI atau apa itulah ya, model begitu. Itu dulu itu tahun 70-an itu, era 70-an. Itu diadakan oleh Radio Sabah. Radio Sabah itu. Jadi pengiringnya juga live itu susah deh pokoknya. Alat musiknya seperti itu datang semua itu. Iya. Dan teknologi elektronik tidak seperti sekarang.
Jadi harus dukungan alamnya itu suaranya memang betul harus bagus. Harus bagus, dan ya permainannya mungkin semuanya akustik ya, maksudnya nggak elektrik kayak sekarang. Nggak elektrik ya. sekarang. Satu alat musik bisa semua alat musik di situ diborong ya, yang dikenal dengan organ tunggal atau apa kan. Waktu itu ada apa akordeon yang kendangnya betul-betul kulit lembu ya. Dari Tiara Jana lagi itu. Nah, setelah itu kemudian pada itu saya tahu, tetapi bagaimana teknik penilaiannya, apa penyisihan atau apa cuma yang sampai ke final kemudian menang itu Mbak Ya Harmonis untuk golongan perempuan, Putri Hasni untuk golongan laki-laki. Nah kemudian jenjang berikutnya pasca itu kira-kira memang ada pemandu bakat atau talent scouting dari pusat atau dari sini mencoba katakanlah melamar ke studio rekaman itu dulu pernah yang cerita orang ya itu maksudnya kalau Mbak Ria Harmonis sama Idrus Hasni itu masuk ke OM Orkes Melayu Irama Seni itu sama Ami Khalid Babsel itu Pekalongan juga ya? Pekalongan juga, jadi Ami Khalid bikin grup dangdut dulu, kemudian dua penyanyi ini ditarik bisa masuk ke dapur rekaman. Nah ini kemudian salah satu rekan saya penyiar di Sabah akhirnya menjadi menantunya ini Ami Khalid Babsel. Oh iya. Maksudnya karena mungkin ya hubungan dekat radio dengan sering ketemu dengan orang seniman gitu ya. Waktu itu luar biasa gitu sih Mas ya. Jadi setiap seminggu sekali pun orang dari kampung itu anak-anak perempuan, cewek-cewek itu bisa samperan itu datang. Itu dulu samperan sama, saya juga sampai sempat mengelola lah. Dimana kalau acaranya itu hanya seminggu sekali malam Jumat Mas Roni, daftar tunggunya sampai setengah tahun Mas Roni. Iya betul. Iya. Asiknya luar biasa. Nah kalau itu ada yang dangdut itu? Iya, live musiknya ada nggak? Pernah di radio nggak? Live musiknya enggak, seingat saya enggak. Enggak, seingat saya. Cuma kalau samroh iya gitu ya. Samroh iya. Cuma ketika perjalanan sudah akhir, bahkan di 2009 ketika saya di RKB justru live musik, tetapi keroncong. Oh iya. Jadi ternyata di kota Pekalongan yang namanya jelas yang musik religius macam samroh tumbuh dan berkembang. Dangdut juga itu merupakan tes untuk orang Pekalongan juga ya selera. Iya. Lalu sebetulnya band juga hidup juga banyak di Pekalongan. Ada waktu itu saya masih sekolah itu ada grup band MIG 21 kalau tidak salah di Pekalongan ada. 21 ada. Kemudian terus para birokrat itu ada band Bahagia ada Mas. Ya, band Bahagia ada ya. Ya juga ada orkes keroncongnya juga, orkes Bahagia. Orkes keroncongnya nada apa ya? Itu para birokrat itu yang di situ. Bahkan ketika kita waktu di PRSSI tahun 80-an kan pernah ngadain juga itu dalam rangka ngayu bahagia ulang tahun PRSSI. Waktu itu PRSSI ngadain lomba nyanyi keroncong untuk ex-Karsidenan Pekalongan. Pesertanya kan dari Subah sampai Selawi itu. Sampai Brebes. Jadi ternyata memang ya sebelum istilahnya masyarakat luas tahu bahwa ada pemanduan bakat lewat event-event itu, lomba-lomba nyanyi dan sebagainya, kita dulu di Pekalongan 70-an itu juga radio sudah mengambil peran itu ya. Iya, sudah mengambil peran itu, dan itu saya juga tidak tahu Mas Yos, kenapa begitu mudah dan sekarang begitu sulit, bahkan bisa dikatakan nonsen untuk bisa mewujudkan seperti itu. Samran main di radio nonsens. Iya ya. Nonsen. Kenapa? Karena dari sisi biaya tinggi sekarang. Siapa yang mau membiayai? Tidak ada. Iya, tapi dulu kok sebegitunya, maksudnya antusiasmenya grup-grup itu. Malah saya dulu karena tahu saya orang radio yang menyiarkan siaran hidup Samro ya,
Dari kandang Serang itu minta didaftarkan, nunggunya setengah tahun. Yep, sampai di sini dulu jumpa Anda dengan Imajiner yang mendekatkan masa dulu dengan masa sekarang dalam bingkai kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.